Sebuah kisah tentang harapan, penantian, dan pilihan yang tidak pernah mudah. Sebuah cerita yang lahir dari cinta, namun diuji oleh waktu, keadaan, dan pengorbanan. Pada hari ini, kita hadirkan kisah Laras dan Arman tentang sebuah keluarga kecil yang hidup di antara rumah dan medan perang. Selamat menyaksikan. Waktu terus berjalan dan kebahagiaan mulai diuji oleh jarak. Rumah yang dulu penuh cerita perlahan berubah menjadi tempat menunggu. Menunggu seseorang yang tak pernah benar-benar pulang.
logistik. Berapa bulan, Kak? 1 bulan lebih. Ya, benar ya. Oh, tagihan air juga. Tagihan air 1 bulan juga. Sayang. Bapak, kalau saya tidak membayar tagihan tersebut, apakah rumah ini akan dipajangkan? Dipajangkan? Bapak, kalau saya ingin meminta kelonggaran waktunya, boleh tidak? Karena saya digang-digang banyak uang. Suami saya belum memberikan saya uang. Baik, Bapak. 3 hari. Terima kasih. Sayang, yang sabar ya. Kau pasti lapar. Dulu, rumah ini penuh suara. Ada suara langkah yang selalu aku dengar. Ada tawa kecil di sela-sela malam. Ada mimpi-mimpi sederhana yang sudah terasa cukup. Tapi sekarang malam terasa lebih panjang dari biasanya. Tangisan yang tidak kunjung berhenti, tagihan yang belum selesai, dan rindu yang tidak pernah benar-benar pulang. Arman, kau di sana bagaimana keadaannya? Kau bisa baik-baik saja? Aku di sini sangat rindu kepadamu. Setiap malam aku menunggumu. Aku selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk diberikan kesempatan 1 kali saja untuk bertemu Arman. Arman, kenapa kau belum pulang juga? Arman, apakah kau ada di sana? Arman, Arman, Arman. Arman. Amin kok. Arman, lihat Mas. Ya, tersenyum untuk pertama kalinya. Iya, seperti mengenal dunia yang baru. Kau ingin melihatnya? Selalu bilang nanti. Nanti itu kapan, Arman? Aku baru pulang, Mas. Aku tahu. Aku melihatnya setiap hari. Setiap hari aku pergi bekerja. Aku tidak pernah bilang kau tidak. Aku ingin kau hadir. Setiap hari aku pulang dan aku hadir. Tidak, Arman. Kau tidak pernah benar-benar pulang. Kau hanya datang. Setiap malam aku menyalakan lilin ini, berharap banget itu kembali. Tapi apa yang datang? Hanya bayanganmu. Aku melakukan ini bukan untuk siapa-siapa, tapi demi kalian. Tapi kami kehilanganmu, Arman. Tolonglah, Mas. Aku juga. Aku ingin pergi istirahat. Aku tidak pernah meminta lebih. Aku hanya ingin kita kembali seperti dulu. Apakah itu terlalu sulit? Jika menunggu adalah salah satunya cara, maka aku akan menunggu sampai aku lupa bagaimana caranya tidak sendiri.
pilihan yang tak kalah berat. Jadi pelindung bagi banyak orang atau menjadi bagian dari keluarga yang tumbuh. Dan terkadang dua hal itu tak bisa berjalan bersama. Jadi kita mendapat pasukan senjata dan beberapa sumber pangan. Surat ini akan diberikan kepada pemimpin terdepan. Mohon untuk ditandatangani. Baik, terima kasih komandan. Saya mendapat informasi dari salah satu prajurit bahwa desa kita akan diserang. Kita harus segera lakukan evakuasi secara cepat. Saya punya rencana. Ini merupakan rencana rahasia. Kita serang dari belakang. Jangan beritahu mereka. Ini merupakan misi rahasia. Gerak! Gerak! Sebenarnya, kapan perang ini akan berakhir? Jika perang ini tidak akan berlanjut sampai, lalu bagaimana dengan anak istriku nanti? Bagaimana dengan ratusan nyawa yang ada di tangan kita? Setan mereka semua. Harus cepat memberitahu warga tentang ini. Sementara itu, kehidupan tetap berjalan, seolah semuanya baik-baik saja. Namun, dunia bisa berubah dalam satu teriakan, dalam satu peringatan, dalam satu detik yang tak pernah diduga.
mendapat kabar buruk dari distrik ini. Desa ini akan terjadi penyerangan oleh pasukan musuh. Kemas barang-barang kalian dan pergi. Evakuasi pergi ke arah jalur barat. Sekarang, cepat! Arman, apa yang terjadi? Laras, dengarkan aku. Tidak, kau yang dengarkan aku lemah, tidak tahu apa-apa. Aku sudah tidak punya banyak waktu, Laras. Selalu tidak punya banyak waktu, Arman. Laras, jika sesuatu Jangan bicara seperti itu. aku hanya ingin kau tahu, Laras. Aman! Setan dengan mereka semua. Cepat pergi. Apa yang telah dilakukan? Cepat, beritahu komandannya pasukan lainnya. Siap. Ketika kebenaran akhirnya terungkap, kita semua hati siap menerimanya. Dan di titik inilah cinta, ketakutan, dan keputusasaan berubah menjadi pilihan. Pilihan yang bisa menyelamatkan atau justru menghancurkan segalanya. Arman, apa yang terjadi sebenarnya? Desa ini akan diserang, Laras. Diserang. Aku sedang menyiapkan evakuasi kepada warga, Laras. Aku? Bagaimana dengan kita? Kau tahu aku ada di sini, anakku ada di sini. Aku tahu. Tapi kenapa kau masih berdiri di sana seperti itu? Banyak ratusan nyawa yang akan hilang jika aku tidak menyelamatkan mereka, Laras. Kenapa selalu harus tugas, selalu harus nanti, selalu harus mereka? Kapan kau memilih kami? Setiap hari aku memilih kalian. Aku pergi ke medan perang setiap hari. Dan apa yang terjadi? Aku memilih untuk kembali pulang dan bertahan. Aku memilih untuk hidup. Dan kau pikir itu mudah? Tapi kami tetap kehilangan Arman. Bukan secara fisik, tapi hatimu. Kau sudah tidak di sini lagi. Apa yang harus kita lakukan? Aku capek, Arman. Kita harus berdoa. Tidak, Arman. Siap. Kita sudah dikung. Tidak, Arman. Tidak. Aku capek. Aku lelah. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak butuh kamu jadi pahlawan. Gimana kalau dunia kamu di sini saja hancur? Jadi, siapa yang harus mati? Serahkan aku dan bersihkan keluarga aku. Tidak. Aku ini tinggal di sini. Aku tidak mau kemana-mana. Kau pikir aku bodoh? Aku tidak menganggapmu bodoh, Laras. Kenapa? Serahkan Arman. Tangkap dia. Anggap dia. Jadi, kamu. Bawa dia keluar. Setiap keputusan memiliki harga, dan tidak semua orang siap untuk membayar akibatnya. Kini, yang tersisa bukan lagi harapan, melainkan penyesalan, kehilangan, dan suara hati yang tak pernah sempat selesai. Jangan! Jadi benar. Kau yang membocorkan informasi Pak Timur. Saya tidak punya pilihan lain, Komandan.
Semua orang punya pilihan di sini. Karena mau paling takut. Gak tahu pasukan mati sia-sia. Kami percaya padamu, Arman. Engkau mengadu kami. Apa kau sudah gila? Aku melakukan ini untuk ratusan nyawa komandan dan juga demi keluargaku sendiri. Dengan mengorbankan kami. Seorang tentara yang mengkhianati pasukannya bukan lagi saudara. Siapkan senjata. Siap. Bidik. Sudah lelah menjadi manusia yang harus mundur. Tembak. Cik, nyala bajingan. Malas sekali nasib. Kau seharusnya mendengar apa yang komandan kau katakan. Kau terlalu naif. Yang lebih baik kau ikut aku. Kita menuju neraka. Ayo aman.
hanya tentang kehilangan, tapi tentang bagaimana manusia bertahan di tengah pilihan yang mustahil. Tentang cinta yang tidak selalu menyelamatkan, tentang pengorbanan yang tidak selalu dimengerti, dan tentang sesuatu yang sering kita lupakan, bahwa kita semua menunggu untuk pulang. Cerita yang mengisahkan tentang konflik batin antara kedua orang yang sama-sama memiliki kepentingan. Arman yang bekerja keras untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya, pun dia berkhianat kepada bangsanya untuk menjaga mereka. Tetapi istrinya Laras, dia tidak pernah mengerti hal tersebut. Karena apa? Karena rasa atau kebutuhan batinnya yang tidak terpenuhi oleh Arman. Kedua orang memiliki motif yang sama, tetapi memiliki pilihan juga. Dan ini adalah pilihan yang terbaik, mati dan berpisah. Terima kasih. Makasih ya. Makasih ya. Oh ya lupa.